Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan aman. Mohon maaf atas keterlambatan penyampaian materi ini. Ada beberapa kendala yang perlu segera diatasi, jadi saya baru bisa menyampaikannya sekarang. Baik, mahasiswaku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai patofisiologi sistem kardiovaskular. Mohon maaf, seharusnya ini menjadi pertemuan pertama kita. Tapi biarlah suara tanpa rupa saja yang mewakilinya. Baik, mudah-mudahan patofisiologi sistem kardiovaskular ini diantaranya adalah aterosklerosis, angina pectoris, congestive heart failure atau gagal jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian prinsip terapi penyakit kardiovaskular. Oke, kita akan mulai dengan topik yang pertama. Baik, kita akan lihat untuk topik yang pertama adalah aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini merupakan radang pada pembuluh darah manusia, khususnya pada arteri yang ukurannya besar. Karena nanti ada lagi perbedaannya dengan arteri yang ukurannya kecil. Nah, radang ini disebabkan oleh penumpukan yang dinamakan penumpukan plak ateromatus. Nah, penyebabnya aterosklerosis ini multifaktor. Nanti kita akan bedakan menjadi dua penyebab. Ya, yang pertama penyebab yang bisa dimodifikasi dan yang kedua adalah penyebab yang tidak bisa dimodifikasi. Seperti apa nanti kita akan sampai ke sana. Nah, biasanya aterosklerosis ini atau plak ateromatus ini bisa terjadi karena sebelumnya ada injury dulu atau cedera dulu pada dinding pembuluh darah disertai dengan kondisi darah yang jenuh terhadap lipid atau hiperlipidemia, khususnya lemak yang bersifat jahat ya. Nah, kita tahu lemak jahat itu apa namanya? LDL atau low density lipoprotein ya. Nah, aterosklerosis ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Bisa terjadi pada semua usia. Nah, kita pernah mendengar ada istilah lain namanya arteriosklerosis. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini adalah aterosklerosis. Apa bedanya? Bedanya, sebelum kita lanjutkan untuk aterosklerosis ini, supaya Anda tidak bingung ya, bedanya kalau arteriosklerosis itu terjadi akibat proses degeneratif ya. Nah, apa yang terjadi pada arteri? Sama-sama arteri, tetapi arterinya adalah arteri yang kecil, bahkan sampai ke arteriol. Nah, biasanya terjadi pada laki-laki atau perempuan yang berusia 50 tahun ke atas. Ini biasanya terjadi seperti itu. Apa yang terjadi pada pembuluh darahnya atau dinding pembuluh darahnya? Yang terjadi adalah pengerasan atau kekuatan ya. Dikatakan tadi bahwa etiologinya itu adalah multifaktor karena di sini banyak ya faktornya. Faktor modifiable aja di sini yang teridentifikasi ada 6. Kemudian yang non modifiable-nya ada 3, sekitar 9 ya, 9 faktor. Namun ini mungkin masih ada faktor yang lain. Ya, silakan bisa Anda cari sendiri. Nah, berdasarkan modifikasinya, etiologi aterosklerosis ini ada 2 ya, yaitu tadi bisa dimodifikasi atau modifiable dan non modifiable atau tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah sama sekali karena memang sudah seperti itu ya adanya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai yang faktor yang bisa dirubah ya. Yang pertama adalah obesitas. Semuanya tahu ya tentang obesitas. Obesitas itu apa? Berat badan berlebih ya. Lebih jelasnya lagi apa? Indeks massa tubuhnya berapa? Oke, coba silakan cari ya. Harus dibedakan antara yang overweight dan obesitas. Nanti obesitas juga ada pengelompokannya. Obesitas 1 dan obesitas 2. Kita lihatnya yang berdasarkan WHO ya. Oke, kembali lagi. Obesitas memiliki resiko peningkatan LDL. Nah, kenapa bisa meningkat LDL-nya? Karena diet yang kurang seimbang. Biasanya dietnya adalah tinggi lemak. Nah, selain itu, obesitas adalah
faktor penentu utama terhadap adanya penyakit metabolik sindrom. Contohnya apa? Penyakit metabolik sindrom itu. Contohnya adalah diabetes mellitus. Sedangkan penyakit metabolik berkaitan langsung dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, kontrasepsi terutama hormonal yang biasanya yang diberikan itu adalah hormon steroid. Nah, apa hormon steroidnya? Estrogen dan progesteron. Nah, di sini yang memegang kontrasepsi ini bukan laki-laki ya, biasanya laki-laki itu meskipun katanya sekarang ada kontrasepsi untuk laki-laki hormonal ya, tapi bukan estrogen dan progesteron. Ini diberikan pada perempuan, dan kita tahu bahwa estrogen dan progesteron itu bahan dasarnya adalah steroid, sedangkan steroid merupakan prekursor terhadap kolesterol ya, sehingga biasanya kadar lemak darah pun akan meningkat. Kemudian faktor berikutnya adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, hipertensi yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan cedera pada arteri. Nah, cedera pada arteri ini bisa merangsang proses peradangan karena harus sembuh. Untuk sembuh, setiap jaringan tubuh itu harus meradang dulu. Ya. Jadi peradangan ini adalah proses yang normal. Oke, selanjutnya sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle merupakan gaya hidup dengan minimal aktivitas fisik dan minimal exercise. Nah, ini harus dibedakan antara aktivitas fisik dan exercise. Ya, exercise adalah suatu aktivitas yang memang terprogram, kemudian melibatkan otot-otot yang besar dan dilakukan secara teratur terus-menerus. Ya. Nah, bedanya dengan aktivitas fisik, ya aktivitas fisik seperti menyapu, kemudian jalan kaki, ya, kemudian naik tangga, itu semuanya adalah aktivitas fisik. Oke. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan resiko obesitas kalau sedentary lifestyle itu, karena biasanya jumlah kalori yang dimasukkan atau menjadi yang dimakan itu menjadi kalori itu tidak semuanya dibakar menjadi energi. Nah, sehingga sisanya pasti akan disimpan menjadi adiposa, menjadi lemak, ya, sehingga terjadilah obesitas. Nah, kalau sudah obesitas tadi dikatakan di awal pasti akan terjadi peningkatan lemak darah. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor yang non modifiable atau yang tidak bisa dirubah. Yang pertama usia. Siapa yang bisa merubah usia? Ya, tidak ada. Nah, usia 40 tahunan merupakan usia kebanyakan pasien dengan kondisi aterosklerosis, terutama pada pria. Ya. Tetapi setelah menopause, seorang wanita setelah menopause ternyata lebih beresiko terhadap aterosklerosis dibandingkan pria. Kenapa? Karena setelah menopause, seorang wanita akan terjadi penurunan secara signifikan kadar estrogen. Nah, estrogen sendiri menurut penelitian ini diyakini memiliki manfaat protektif atau melindungi pembuluh darah arteri. Bisa lebih elastis, kemudian bisa lebih mudah memperbaiki diri apabila terjadi cedera. Nah, kemudian faktor berikutnya yang tidak bisa dirubah adalah faktor genetik. Siapa yang bisa memilih saya anak siapa, saya ayahnya siapa, ibunya siapa, ya. Nah, sehingga faktor genetik ini merupakan faktor pembawa yang diturunkan. Akan tetapi mungkin dapat dimodifikasi jika ternyata sumbernya adalah gaya hidup yang sama di dalam keluarga. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga, misalnya orang Padang ya biasanya, masakannya biasanya banyak yang mengandung santan ya. Nah, kita tahu bahwa santan itu adalah salah satu sumber kolesterol, sehingga mungkin saja setiap hari makanan yang dia santap itu adalah makanan yang mengandung santan, jenuh terhadap santan, sehingga bisa saja terjadi hiperkolesterol. Tetapi kalau memang misalnya mau dicari sampai pengkajian ke arah sana, ini bisa menjadi faktor yang modifiable arah lifestyle-nya, ya. Oke. Baik, berikut ini adalah ilustrasi tentang LDL dan HDL.
Nah, ilustrasi HDL dan LDL ini yang ingin saya perlihatkan adalah proporsi kolesterolnya. Nah, proporsi kolesterolnya pada HDL dan LDL ini ternyata memang berbeda, ya. Ini lemak baik HDL, bandingkan proporsi kolesterolnya dengan proteinnya, pasti lebih tinggi proteinnya. Ya, sehingga memang karena protein kelarutan dengan darahnya itu lebih baik dibandingkan kolesterol, maka maka HDL ini menjadi lipoprotein yang baik atau lemak yang baik. Di masyarakat dikatakan lemak baik, ya. Bandingkan dengan yang LDL yang sebelah kanan. Nah, yang ini proporsi kolesterolnya lebih dari 50%-nya dibandingkan dengan protein, ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kelarutan kolesterol di dalam air itu kan sangat kecil, ya. Bahkan bisa dikatakan tidak larut, ya, karena kolesterol itu adalah bahan minyak. Minyak sama air biasanya akan larut tidak? Tidak, ya. Makanya kolesterol ini diikat oleh protein supaya dia bisa ikut dalam sirkulasi darah. Tetapi karena proporsi kolesterolnya lebih tinggi, maka LDL ini lebih mudah mengendap di dinding pembuluh darah. Oke, itu perbedaannya antara HDL dengan LDL. Nah, yang ingin saya perlihatkan satu lagi adalah arah distribusinya. Kalau HDL, arah distribusinya itu dari jaringan perifer ke arah liver, ya. Nah, kemudian kalau LDL ini arahnya sebaliknya, dari liver ke jaringan perifer. Nah, sehingga kemungkinan untuk terbentuknya endapan ini lebih cenderung yang mana? HDL atau LDL? LDL, ya. Karena memang dari sisi distribusinya, arah distribusinya plus dari proporsi kolesterolnya, sehingga memudahkan sekali untuk bisa terjadi endapan di pembuluh darah, apalagi di pembuluh darah yang terjadi peradangan, karena kondisi pembuluh darah yang mengalami peradangan itu tidak halus, ya. Seharusnya dinding pembuluh darah bagian dalam itu halus sehingga tidak pernah akan ada yang mengendap. Tetapi ketika terjadi peradangan, terjadi cedera, bisa saja ada sisi yang kasar. Nah, sisi yang kasar itu menjadi kesempatan bagi LDL untuk mengendap, apalagi dalam proses peradangan. Pada kondisi peradangan, dinding pembuluh darah itu menjadi pori-porinya itu menjadi lebih lebar. Baik, nah ini adalah gambaran sebenarnya mikroskopis, ya, mikroskopis yang magnifyingnya tidak terlalu kecil, ya. Nah, eh, yang mana kira-kira plak atheromatus? Atheromatus. Nah, plak atheromatus ini pasti yang berwarna kuning, ya. Yang berwarna kuning ini karena apa? Karena tadi, ya, lapisan lemak lah yang banyak yang terbentuk di sini. Nah, kenapa lemak bisa masuk ke sini? Nah, tadi dikatakan di awal bahwa aterosklerosis itu terbentuk diawali dengan adanya cedera pada atau injuri pada dinding pembuluh darah. Nah, ini adalah sirkulasi darah. Ini tampak banyak eritrosit, ya. Ini yang berwarna biru ini adalah leukosit atau makrofag, ya. Nah, ketika terjadi misalnya hipertensi, maka terjadi tekanan darah yang cukup tinggi terhadap dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah bisa saja terjadi cedera. Nah, ketika terjadi cedera, maka yang akan berdatangan pertama kali adalah sel darah putih. Nah, ketika sel darah putih datang, maka dinding pembuluh darah ini akan menjadi lebih teregang, pori-porinya menjadi lebih besar, ya. Sel-sel lemak ini bisa masuk ke sini. Bahkan lemak ini bisa dimakan oleh makrofag. Nah, makrofag yang memakan lemak ini disebut juga menjadi sel foam atau foam cell atau sel sabun, ya. Nanti makrofag ini tampak di dalamnya menjadi warna kuning karena dia memakan banyak lemak. Kenapa dia makan lemak? Karena memang tugas makrofag untuk memakan benda asing yang ada di sana. Baik, untuk ilustrasi berikutnya adalah tentang proses terbentuknya aterosklerosis. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu per poin, ya. Nah, gambar poin A ini mengilustrasikan kerusakan sel endotelium. Nah,
sel endotelium itu apa? Yaitu sel penyusun lapisan intima. Ya, jadi lapisan intima itu suatu jaringan yang disusun oleh sel namanya sel endotelium. Nah, akibat hipertensi maka sel endotelium ini akan rusak. Nah, sehingga mengundang sel imun untuk melakukan proses peradangan. Ya, sel imun itu adalah sel leukosit yang saya maksud tadi. Selanjutnya, kita lihat yang gambar poin B. Poin B ini memperlihatkan terbentuknya fatty streak ya atau lesi lemak ya. Yaitu suatu luka atau lesi yang pertama kali muncul sebagai tanda aterosklerosis. Lesi ini ditandai dengan adanya lapisan kuning yang merupakan kumpulan foam cell yang saya sebutkan tadi ya, di mana foam cell ini merupakan makrofag yang telah memakan sejumlah lemak. Selanjutnya karena memang di situ terjadi perlukaan ya, sehingga akan datang sel lain yaitu trombosit nempel ke area dinding pembuluh darah yang tidak rata tadi dan menghasilkan fibrin. Oke, kita lihat untuk proses berikutnya. Baik, selanjutnya adalah pembentukan plak fibros akibat proses peradangan yang berlanjut sehingga menyebabkan produksi sel fibroblast yang menghasilkan fibros dan kolagen. Sebentar, saya tunjukkan mana itu plak fibros ya. Saya buat dulu pointernya. Oke. Nah, ini yang warna biru adalah plak fibros. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ada cedera ya ke arah tengah, ke arah lapisan media, tapi akan lebih parah lagi terutama pada poin D ya. Oke, kita lihat yang poin D di mana plak ateroma atau plak fibros ini semakin membesar ya. Darah yang melewati area sempit itu terjadi turbulensi ya. Arah arusnya itu menjadi berputar ya, sehingga menyebabkan cedera ke permukaan plak ya. Nah, oke, permukaan plak yang ini. Nah, ini permukaan plak. Nah, di sini akan ada cedera lagi ya karena tadi arus turbulensi tadi. Nah, kalau sudah terjadi cedera lagi, maka datang lagi sel imun serta sel trombosit ya untuk kembali melakukan aksinya, yaitu proses peradangan lagi yang semakin berlanjut serta pembekuan di area tersebut. Akhirnya terbentuklah lesi yang lengkap. Ateroma semakin membesar dan dapat menyumbat aliran darah komplit mungkin sumbatannya. Dinding pembuluh darah intima semakin lemah dan tipis. Tadi yang saya katakan bahwa plak ini bisa menyebabkan cedera pada lapisan media, semakin mendesak ke arah luar. Nah, sehingga lapisan arterinya akan semakin tipis. Nah, ketika lapisan arteri ini menjadi semakin lemah dan tipis, disitulah terjadinya aneurisma. Nah, aneurisma ini ketika terjadi tekanan darah yang tinggi, nah ini bisa menyebabkan pecah pembuluh darah sehingga bisa terjadi perdarahan internal. Oke. Baik, ini yang diberi tanda panah hitam adalah gambaran gross anatomi pada fatty streak yang ada di poin B tadi. Ya, yang proses terbentuknya aterosklerosis poin B itu ditandai dengan adanya fatty streak. Nah, fatty streak ini tampak warna kuning akibat adanya foam cell. Nah, foam cell itu masih ingat apa? Makrofag yang memakan sel lemak. Oke, kita lanjut. Di awal tadi disampaikan bahwa aterosklerosis dapat terjadi di arteri besar seperti aorta, arteri karotid, dan arteri koroner. Nah, bagaimana jika terjadi di arteri koroner atau koronaria? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa arteri koronaria merupakan sarana sirkulasi yang membawa nutrisi dan oksigen untuk otot jantung agar dapat bekerja dengan baik. Nah, ada dua cabang ya, arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri. Nah, apa yang akan terjadi kira-kira kalau misalnya terjadi aterosklerosis di area tersebut, di arteri koronaria? Nah, ternyata yang terjadi apabila terjadi aterosklerosis di arteri koronaria, nah keluhannya biasanya adalah nyeri dada ya, atau bisa disebut juga dengan angina pectoris. Nah, bagaimana jika terjadinya di arteri di otak? Maka yang akan terjadi adalah stroke ya. Nah, ini transient ischemic attack. Nah,
Oke, sebelum ke sana, tadi dari angina pectoris tadi, kalau misalnya aterosklerosisnya itu belum total obstruksinya, baru terjadi angina pectoris, nyeri dada saja. Tapi kalau aterosklerosisnya itu sudah menutup seluruh lumen arterinya, maka yang akan terjadi apa? Total tidak akan ada oksigen atau nutrisi yang masuk ke area jaringan otot jantung, sehingga bisa terjadi kematian otot jantung atau miokard infark, atau yang kita kenal dengan MI atau AMI atau IMA ya. AMI itu akut miokard infark. Oke. Nah, apabila terjadinya di aorta atau arteri yang di area perifer, maka bisa saja terjadi aneurisma tadi yang saya katakan. Nah, kalau yang terjadinya di arteri area kaki, maka biasanya akan terjadi penyakit vaskular perifer. Bisa terjadi gangren kalau misalnya sebelumnya ada perlukaan di sana, kemudian lukanya terinfeksi. Nah, kalau sudah terjadi gangren, apa yang harus dilakukan? Amputasi ya, seram ya untuk aterosklerosis ini. Baik, untuk selanjutnya ketika kita ingin memastikan bahwa betul ini adalah aterosklerosis yang terjadi pada pasien kita, maka kita juga harus memastikan dulu ya. Memastikannya melalui apa? Melalui pemeriksaan diagnostik ya, karena secara mata telanjang kita tidak akan pernah bisa melihat, oh ya pasien ini aterosklerosis, kelihatan tuh fetistriknya, nggak mungkin ya, sehingga membutuhkan indikator-indikator yang benar-benar terukur. Nah, indikator ini kita periksa melalui pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini penting dilakukan untuk menyingkirkan dugaan terhadap aterosklerosis. Nah, apa saja yang perlu kita cek ya untuk pemeriksaan diagnostiknya? Yang pertama, pemeriksaan profil lemak darah ya, terutama adalah kadar atau proporsi HDL dan LDL-nya. Ya, walaupun bukan hanya HDL dan LDL, biasanya nanti profil lemak darah juga akan memunculkan nilai kolesterol total ya, kemudian nilai TG atau trigliserida ya. Oke, selanjutnya adalah CRP serum atau C-reaktif protein serum. Nah, C-reaktif protein serum ini adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh liver pada saat terjadi peradangan akut. Ini peradangan di mana saja sebenarnya, bukan hanya di pembuluh darah. Akan tetapi biasanya pada aterosklerosis ini CRP serumnya ini tinggi ya. Jadi merupakan indikator profil peradangan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya pemeriksaan diagnostik berikutnya adalah exercise stress test. Biasanya adalah pemeriksaan menggunakan alat treadmill. Untuk apa? Untuk melihat tingkat obstruksi arteri. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengobatan nuklir. Ya, biasanya nanti pasien itu akan diberikan suntikan berupa zat kontras ya, untuk melihat bagaimana pembentukan sirkulasi kolateral dan metabolisme sel lokal. Nah, sirkulasi kolateral itu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Nah, biasanya kenapa bisa terbentuk pembuluh darah baru itu? Biasanya kalau misalnya ada sumbatan, maka tubuh kita memiliki mekanisme untuk membentuk sirkulasi kolateral. Baik, setelah kita tadi melihat memahami ya apa itu aterosklerosis, prosesnya seperti apa, penyebabnya apa, akibatnya apa, komplikasinya apa, tinggal kita juga harus tahu mengenai penata laksanaannya ya. Untuk penata laksanaannya ini meliputi beberapa tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan untuk pengobatannya ya. Yang pertama adalah pengendalian berat badan ya, dimana kita tahu tadi berat badan itu bisa menyebabkan aterosklerosis akibat adanya sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik contohnya adalah diabetes mellitus. Nah, selanjutnya adalah menurunkan tingkat LDL dengan mengganti minyak goreng sawit ya dengan lemak tidak jenuh. Ya, contohnya apa? Minyak zaitun ya, khususnya untuk yang extra virgin ya, dimana minyak zaitun ini mengandung asam linoleat ya. Kemudian minyak ikan yang mengandung omega 3, serta mengkonsumsi makanan tinggi serat, karena diyakini bahwa makanan tinggi serat ini ketika banyak dikonsumsi ini bisa menurunkan tingkat LDL.
Nah, selanjutnya adalah menghentikan merokok, kemudian kontrol hipertensi dan diabetes, ya, tekanan darahnya harus tahu dari mana ini tekanan darahnya itu bisa tinggi, penyebabnya harus segera diatasi. Berikut pula dengan menstabilkan gula darah. Adalah membatasi asupan sodium untuk mencegah hipertensi. Nah, karena kita tahu sodium atau natrium ini bisa meningkatkan tekanan hidrostatik, ya, sehingga bisa meningkatkan tensi atau tekanan pada dinding pembuluh darah, ya, tekanan dari darah ke dinding pembuluh darah. Nah, selanjutnya adalah exercise, olahraga teratur untuk meningkatkan sirkulasi kolateral dan mencegah sindrom metabolik, ya. Kemudian bisa mencegah obesitas juga ini exercise dan mengobati obesitas, ya. Kemudian pemberian antikoagulan oral dengan dosis kecil. Nah, ini apabila sudah terjadi aterosklerosis biasanya, ya. Apalagi aterosklerosisnya sudah mengalami perdarahan, ya. Tadi kan ada yang pecah mungkin sedikit-sedikit pembuluh darahnya, ya. Nah, kemudian warfarin atau kaumadin ini atau antikoagulan ini bisa meminimalkan terbentuknya trombus, dimana kita tahu tadi trombus di fase yang poin D itu bisa memperparah aterosklerosis, ya. Nah, kalau sudah parah aterosklerosisnya bisa terjadi aneurisma, pecah pembuluh darahnya. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan invasif berupa kateterisasi jantung apabila memang terjadi aterosklerosis di arteri koroner, ya. Apa saja di sini nanti Anda bisa coba search, ya, di YouTube. Banyak sekali animasi-animasi dari tindakan kateterisasi jantung ini, ya. Ada yang menggunakan PTCA, ya, CABG, kemudian menggunakan laser, fiber optik, ya. Nah, ini biasanya digunakan apabila ateromanya itu sudah cukup besar. Oke. Dari CABG atau grafting atau pencangkokan, ya. Pencangkokan pembuluh darah biasanya yang dicangkok itu adalah arteri koroner. Jaringan pencangkoknya adalah pembuluh darah vena. Nah, biasanya pembuluh darah vena ini diambil dari vena yang besar, salah satunya adalah vena savena yang ada di femur, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan arteri dari payudara, ya, dari mammary arteri. Baik, selanjutnya sebagaimana tadi disampaikan bahwa angina pectoris merupakan salah satu efek aterosklerosis pada arteri koroner. Nah, gejala yang dikeluhkan diantaranya adalah nyeri dada, ditambah dengan tanda lainnya tergantung sebanyak apa obstruksi atau sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh aterosklerosis. Adapun kematian dapat meningkat resikonya jika pasien tersebut memiliki riwayat gagal jantung, merokok, serangan jantung, pernah mengalami serangan jantung tapi ditolong segera, ya, kemudian bisa bertahan. Kemudian apabila memiliki diabetes dan riwayat infak miokard, ya, atau ada jaringan otot jantung yang mati sebelumnya, tapi mungkin tidak semuanya, ya. Nah, dengan adanya variasi tanda dan gejala, maka terdapat klasifikasi angina pectoris berdasarkan munculnya keluhan nyeri dada yang dikaitkan dengan toleransi jantung terhadap tingkat aktivitas. Oke, di slide berikutnya akan kita lihat, ya, klasifikasi angina berdasarkan nyeri dadanya itu kapan sih dirasakannya, pada saat apakah dia sedang beraktivitas atau dia sedang istirahat, ya. Kita lihat. Nah, ini adalah klasifikasi menurut CCS, ya, Canadian Cardiovascular Society, di mana terdapat 4 kelas angina. Nah, kelas 1 ini merupakan kelas dengan tanda dan gejala paling ringan. Nah, selanjutnya yang paling berat adalah di kelas 4, di mana kelas 4 ini pasien tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Angina timbul saat istirahat. Wah, ini sudah parah, ya. Biasanya obstruksinya juga memang sudah parah. Nah, klasifikasi ini berpengaruh terhadap
terapi yang diberikan. Jadi terapi ini sangat dipengaruhi dengan pasien ini masuk ke klasifikasi mana. Baik, kita akan lihat etiologi sekaligus patofisiologinya per etiologinya ya. Aterosklerosis dan arteriosklerosis itu bisa menyebabkan angina pectoris ya. Kenapa? Karena pasti akan terjadi penyempitan lumen pembuluh darah sehingga pasti oksigen yang sampai ke otot jantung kurang. Nah, kemudian ada vasospasme lokal. Vaso artinya pembuluh darah, spasme artinya kontriksi atau vasokontriksi lokal. Biasanya ini disebabkan karena ada efek simpatis ya. Nah, kalau sudah vasokontriksi pasti darah juga pasti akan sedikit sampai di otot jantung. Nah, kalau kita bicaranya di sini adalah bicara arteri koroner ya. Kemudian apabila ditemukan ada hipertrofi ventrikel. Nah, kenapa bisa hipertrofi ventrikelnya ini biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi ya, kemudian atlet ya, atlet juga ini bisa terjadi hipertrofi ventrikelnya. Karena apa? Karena di sini jantung diminta untuk bekerja lebih berat, lebih keras ya. Pada atlet ya dengan latihan yang sedemikian padatnya pasti dibutuhkan kerja jantung yang lebih berat sehingga jantung akan menyesuaikan diri, beradaptasi supaya bisa memenuhi kebutuhan. Akhirnya sel otot jantungnya membesar dan terjadilah hipertrofi ventrikel supaya kuat ya pompa yang dilakukan oleh ventrikel untuk menyemprotkan darah ke seluruh tubuh bahkan ke otot rangka ya. Nah, kondisi dari aterosklerosis sampai hipertrofi ventrikel ini menggambarkan bahwa jantung ini membutuhkan suplai darah yang lebih banyak ya, karena dia butuh energi yang lebih banyak ya. Oke. Nah, kondisi jantung yang membutuhkan suplai darah yang lebih banyak ini menjadi resiko terjadinya angina pectoris ya, karena kita tahu di awal tadi angina pectoris disebabkan karena jantung telat dapat oksigen ya. Nah, sehingga terjadilah nyeri dada. Kemudian kondisi lain yang bisa menyebabkan angina pectoris ya, atau menyebabkan jantung dan tubuh meningkat kebutuhan oksigennya. Nah, apa kondisi lainnya? Stres, olahraga, marah. Kalau kita marah, habis marah nih, ada nih di sinetron tiba-tiba nyeri dada. Nah, ini merupakan bukti otentik ada patofisiologi yang bekerja di sinetron. Kemudian menaiki tangga, nah itu butuh energi lebih. Anemia, Hb-nya kurang, otomatis oksigennya pasti kurang. Infeksi saluran nafas, nah pasti oksigen yang didapatkan oleh saluran nafas sedikit yang bisa disalurkan ke kapiler darah sampai ke seluruh tubuh. Demam, ini metabolismenya tinggi kalau demam itu. Kalau demam semuanya tahu demam ya, suhu tubuh pasti meningkat kan, pasti metabolisme tinggi di situ, sehingga butuh energi banyak, oksigen yang lebih banyak. Bahkan terpapar oleh polusi yang ekstrim serta pasca makan berat yang banyak, ini butuh oksigen tubuh kita itu. Nah, kondisi-kondisi ini semuanya bisa menjadi faktor resiko atau etiologi terjadinya angina pectoris. Nah, tadi kita sudah lihat etiologinya. Sekarang apa sih yang mempengaruhi kebutuhan oksigen di jantung? Nah, ternyata yang mempengaruhi kebutuhan oksigen di otot jantung itu salah satunya adalah faktor kecepatan denyut jantung. Semakin cepat semakin tinggi kebutuhan oksigennya. Yang kedua, kontraktilitas jantung. Semakin kuat daya kontraksinya, maka semakin tinggi kebutuhan oksigennya. Selanjutnya, yang paling penting adalah tegangan pada dinding bagian dalam otot jantung. Ketegangan ini bisa disebabkan oleh stres dan dilatasi ventrikel. Nah, ventrikel ini bisa berdilatasi ya, terutama apabila terjadi peningkatan kerja jantung ya. Tadi selain hipertrofi bisa terjadi dilatasi juga. Jadi semakin luas, semakin tipis dinding otot jantungnya.
semakin luas ruang jantungnya. Nah, tegangan pada dinding ventrikal ini dapat menambah sumbatan pada arteri. Arterinya kan ada di dinding dinding otot jantung ya, sehingga dengan tegangan otot jantung yang bertambah pasti sumbatannya juga akan bertambah, semakin terjepit arterinya. Nah, jika sumbatan mencapai 70% dari lumen, maka dapat terjadi angina pectoris kelas 4 tadi yang paling parah. Nah, sekarang bukan tidak mungkin kita akan ketemu dengan seseorang yang tiba-tiba mengalami serangan angina, ya. Nah, apa pertolongan pertamanya? Pertolongan pertama saat serangan angina ini menurut AHA 2019 ya. Nah, yang pertama adalah istirahat. Stop dulu aktivitas apapun aktivitasnya, walaupun hanya duduk dan membaca. Stop membaca. Ya, posisikan klien dengan tegak. Ya, jangan tiduran terlentang ya, tapi tegak, duduk. Berikan nitrogliserin sublingual. Nah, ini adalah sejenis vasodilator ya, yang diberikan di bawah lidah ya secara sublingual. Kemudian cek nadi dan respirasinya, biasanya ini meningkat nadinya. Ya, dan berikan oksigen jika perlu kalau memang ada di sana. Kemudian pasien yang sudah diketahui pernah memperoleh serangan angina sebelumnya, maka berikan dosis kedua dan ketiga nitrogliserin sublingual setiap 5 menit jika masih ada nyeri dada. Nah, tapi kalau sudah 10 menit ya, sudah mencapai dosis ketiga, maka langsung saja bawa ke rumah sakit dengan ambulan, hubungi ambulan. Nah, sekarang bagaimana kalau pasien ini mendapat serangan angina tapi tidak pernah sebelumnya mendapatkan riwayat angina? Maka setelah pemberian nitrogliserin yang pertama ini tidak ada perubahan, setelah 2 menit ya, maka segera bawa ke rumah sakit dengan ambulan. Nah, pada pasien angina biasanya mereka akan tetap menggunakan nitrogliserin oral. Nah, ini pasien-pasien angina yang sudah biasa terkena angina ya, maksudnya sudah beberapa kali mendapatkan serangan angina. Nah, biasanya mereka akan membawa terus nitrogliserin oral. Ya, bisa nitrogliserin oral, bisa nitrogliserin patch ya, atau semacam mirip seperti koyo ya. Kemudian ditempelkan nanti di dadanya, di area dada kiri ya. Kemudian ada juga nitrogliserin bentuk salep. Nah, mereka biasanya membawa ini semua sebagai pencegahan terhadap adanya angina pectoris yang berulang.